opening dulu. Saya pertama tidak boleh ada Satu, Bambang Suhendar SIP, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian. 2. Tatang Komara SPD MSI, Kepala Dinas Sosial. 3. Dr. Andes Haji Deden Hendriana MPD, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. 4. Dr. Anda Nunung Suryani MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Dr. Andes Haji Yayat Sudrajat MSI, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 6. Rona Mairansah AP MSI, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral. 7. Dr. Anda Nenden Setiawati MSI, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. 8. Tatang Supriyatna SIP, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 9. Dadan Wiana APMSI, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 10. Heri Sopandi Esos, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 11. Yeni Nuraini Esos MAP, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. 12. Dr. Andes Haji Cecep Supriyatin MSI, Kepala Badan Pendapatan Daerah. 13. Dr. Andes Dadang Darmawan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. PJ Bupati Subang Imran ditandatangani dan dicap. Pembacaan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini, Senin, tanggal 5 Agustus tahun 2024, saya penjabat Bupati Subang melantik 13 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama berdasarkan keputusan Bupati Subang nomor 800.1.3.3/cap/4/BKPSDM/2024 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Subang. Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, pada hari ini, hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, Metro on the spot berada di gedung Pemkab Subang, di mana PJ Bupati Imran melakukan gelar apel akbar bersama ASN di sejumlah OPD, sekaligus merotasi sejumlah kepala dinas eselon 2. Selanjutnya, mari kita ikuti alasan apa saja sehingga PJ Bupati melakukan atau merombak kabinetnya eselon 2. Dan keluarga juga saya mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat pimpinan jabatan tinggi Pratama yang dilantik pada pagi hari ini. Mutasi, rotasi, dan pelantikan. Saya jawab, bisa. Dengan izin Menteri Dalam Negeri.
dan seluruh proses prosedur sudah kita lewati. Bahkan Subang saat ini go beyond, sudah melangkah ke depan. Kenapa? Untuk pejabat pengawas dan administrator dan pejabat pimpinan tinggi, kita terlebih dahulu melakukan asesmen atau uji kompetensi. Tepuk tangan dulu semua. Uji kompetensi ini memungkinkan kepada seluruh ASN mempunyai harapan, mempunyai kesempatan, mempunyai keadilan untuk menduduki jabatan mulai dari jabatan pengawas, administrator, dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Dan hari ini kita melantik 13 orang dari seharusnya ada 15 itu kesempatan untuk promosi, untuk mutasi, rotasi. Karena 2 jabatan nantinya akan kita shelter atau open bidding, yaitu jabatan untuk Kepala Dinas PUPR dan jabatan Kepala Dinas Pertanian. Izin Pak PJ sebentar. Pak, sini aja. Pak PJ tadi dengar adalah sebutan Pak PJ bahwa kemandirian fiskal di posisi 18,2%. Ini akibat dari apa ini kira-kira? Baik, saya ingin menyampaikan begini, bahwa untuk tahun-tahun mendatang, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, kepada daerah diharapkan mandiri secara fiskal. Mandiri secara fiskal maksudkan adalah bahwa daerah itu mengurangi ketergantungannya kepada dana transfer dari pemerintah pusat maupun bantuan dari pemerintah provinsi. Syarat satu-satunya adalah bagaimana meningkatkan PAD. Untuk meningkatkan PAD ada beberapa kegiatan itu yang seharusnya bisa dilakukan. Yang pertama adalah bagaimana itu menarik, memudahkan terkait dengan investasi. Dengan datang investasi, geliat ekonomi pada tingkat lokal itu bisa berjalan, termasuk juga pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi itu juga bisa masuk. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan pendapatan dari BLUD dan dari BUMD yang ada di Kabupaten Subang. Apa contohnya? Seperti rumah sakit untuk BLUD, kemudian juga untuk BUMD itu ada misalnya seperti PT Subang Sejahtera, kemudian PDAM yang ada di Subang. Kemudian yang syarat yang lainnya yang diharapkan untuk ini adalah, untuk suatu daerah itu adalah bagaimana meningkatkan penggunaan produk lokal. Baik itu lokal berskala Subang, lokal berskala provinsi maupun lokal berskala nasional. Nah, makanya beberapa waktu yang lalu saya sudah lakukan misalnya seperti bagaimana kita gerakan menggunakan batik itu produk Subang, gerakan itu menggunakan produk UMKM lokal. Itu salah satu upaya yang kita lakukan sehingga perputaran ekonomi pada tingkat pengusaha lokal itu bisa bergerak, dan tentunya pengusaha lokal itu juga nanti akan berkontribusi itu bagi pembangunan daerah, termasuk juga pendapatan asli daerah. Yang syarat yang ketiga adalah kondusivitas. Makanya berulang kali saya sampaikan, tolong sekali ini kita masyarakat Subang, kalau ada itu investor yang datang, kalau ada pengusaha yang datang, jangan dulu itu dipalakin. Itu loh. Layani itu dengan baik dulu. Mereka berusaha di sini, mereka itu berkontribusi di sini, itu merupakan hal yang luar biasa. Mereka dirikan pabrik, dirikan industri di sini. Ketika itu jumlah karyawan diterima sampai 1.000, 3.000 orang, minimal sekali beban pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja itu sudah bisa dikurangi. Nah, kalau enggak kita bisa jaga kondisivitas itu,
Yang sudah ada itu saja itu bisa lari. Waktu yang lalu ini saya sampaikan ya, mumpung ada pers di sini. Itu Taifa berapa waktu lalu itu komplain kepada kita. Karena mereka dipalakin. Bahkan ini kepala desanya ikut-ikutan jadi provokator begitu loh. Terus bagaimana itu kita mau bawa ke depan Subang? Ini yang lebih baik. Kalau itu aja nggak bisa kita jaga. Yang sudah ada ya kita nggak bisa jaga, apalagi mencari yang belum ada. Saya berharap ini kita bareng-bareng, Pak. Enggak bisa itu hanya PJ Bupati, kan berulang kali saya katakan tuh, yang mengundang investor. Tapi seluruh kita harus bekerja sama untuk menciptakan peluang-peluang, menciptakan keamanan kondisivitas bagi seluruh investor yang ada di Subang. Kemudian yang lain lagi yang ingin saya sampaikan juga adalah bagaimana mengoptimalkan ini pajak dan retribusi yang ada pada tingkat daerah. Kita banyak sekali potensi yang ada di sini, tetapi itu belum kita kelola itu dengan maksimal, dengan baik. Saya berharap itu ke depan itu potensi-potensi ini semakin kita konsolidasikan dalam bentuk itu rancang bangun bagaimana desain terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Subang. Kalau bicara ideal tentang kemandirian fiskal, menurut Pak PJ Bupati harus berapa persen? Ya, secara ketentuan seharusnya itu minimal sekali 50-50. Bahkan itu harus lebih besar daripada dana transfer. Ya, kita sekarang bisa lihat itu bagaimana beberapa daerah yang ada di Indonesia, misalnya saja kalau kita lihat itu seperti Provinsi Banten. Itu kan celah fiskalnya udah 30-70 sekarang. 30 transfer, 70 itu PAD-nya. Ya, ke Bali. Kemudian juga DKI juga demikian. 30 itu transfernya, 70 itu PAD-nya. Demikian juga Jawa Barat. Jawa Barat itu sekitar 40 begitu, 60 itu untuk dana PAD-nya begitu. Kita tentunya berharap ini seluruh kabupaten bisa mengikuti itu. Hanya sedikit kabupaten yang bisa melakukan hal seperti itu. Kalau kita lihat misalnya saja seperti ya di Tangerang lah itu udah mulai ini. Kemudian kalau kita mungkin Bogor lah yang bisa itu dengan Bekasi. Kita kepinginnya itu ke depan itu seperti mereka begitu. Jadi celah fiskalnya itu semakin baik. Gitu. Sehingga mungkin Pak PJ dalam momentum hari ini sebagai salah satu penyebab masih minimnya kemandirian fiskal, OPD terkait harus di pasti. Makanya kita setiap minggu kita lakukan konsolidasi, kita lakukan evaluasi. Apa yang harus kita ini pecahkan masalahnya? Apa yang harus kita selesaikan itu bottleneck-nya? Sehingga itu semua itu bisa bergerak bareng. Semua itu bisa bergerak bersama. Tidak hanya itu ini di lingkup pemerintah daerah saja, tapi juga kita minta misalnya dari Kementerian Keuangan, kemudian juga dari aparat penegak hukum seperti Kajari gitu ya, untuk melakukan pendampingan sehingga proses itu pengutipan pajak, retribusi itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau bicara masalah Bapenda yang tadi diumumkan digeser posisi, ini ada kaitan dengan masalah minimnya. Saya pikir itu tidak hanya itu, saya pikir itu kita kan tadi saya sudah sampaikan itu kita butuh penyegaran ini Pemda ini, ya. Dan ini saya lihat itu sudah di atas 2,5 tahun semuanya kalau itu pejabatnya. Saya pikir itu penyegaran, kita juga lakukan penyegaran bukan untuk apa-apa, bukan karena like and dislike, tapi untuk bagaimana percepatan itu pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kabupaten Subang. Kalau bicara dinas pertanian dan PUPR, kenapa dikosongkan? Tidak ada geser-geser? Ya setelah kita lakukan ini, asesmen itu background pejabat yang di level yang sama, GPT, pimpinan, ini nggak ada yang basicnya pertanian dengan dengan kepuyuan. Saya pikir kan akan lebih baik kita lakukan seleksi terbuka untuk supaya itu yang menduduki itu betul-betul profesional, daripada kita pilih lagi nanti itu jabatan yang nggak sesuai dengan backgroundnya, nanti yang protes pers juga yang protes ke saya, masyarakat juga yang protes ke saya bahwa itu yang menduduki jabatan itu tidak sesuai dengan backgroundnya, tidak sesuai dengan kompetensi. Dan mungkin evaluasi Pak PJ dalam hal ini bahwa eselon 2 ini yang digeser ini karena ketidakmampuan dalam hal penyerapan anggaran. Tadi disebutkan 40% sampai posisi saya pikir ada ini salah satu pertimbangannya juga. Kita ingin akselerasi di luar dari itu penyegaran ya, penyegaran yang kita lakukan. Kemudian juga kita ingin ingin
pelan-pelan menata itu bagaimana birokrasi itu yang ada di Kabupaten Subang. Atau terkait dengan masalah jelang pilkada 2024 harus Saya ASN tidak harus ada netral. kaitannya dengan pilkada. Kalau yang pertama, saya kan nggak mencalonkan diri jadi bupati Ya, gitu ya, kan. ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan pilkada. Ya terkait dengan netralitas ASN ini korelasinya mungkin ketika sekarang terjadi ada mungkin ada letupan-letupan dari teman di Kita berharap itu dengan pembinaan yang kita lakukan itu tentunya ASN semakin sadar itu fungsi dan tanggung jawabnya itu di tengah-tengah masyarakat. Ya. Dan saya berharap itu berulang kali saya sampaikan ASN itu justru jangan jadi duri itu ketika konflik, polarisasi, friksi itu di tengah-tengah masyarakat. Ya, bisa disampaikan berulang kali oleh Pak PJ kaitan dengan masalah netralitas ASN melalui media. Iya, saya tentunya sangat berulang kali sudah saya sampaikan bahwa ASN itu harus netral. Sekali lagi harus netral. Apakah itu di dalam memberikan pelayanan, ya, kemudian juga di dalam mengawal proses-proses pelaksanaan pembangunan, kemudian juga di dalam proses pemberdayaan maupun pengawasan kegiatan-kegiatan yang berlangsung itu di tengah-tengah masyarakat. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, saya yakin itu masyarakat akan komplain itu ketika pelayanan yang tidak adil. Ya enggak? Ketika itu pembangunan itu berjalan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketika pemberdayaan masyarakat itu nanti pilih-pilih kasih. Ketika pengawasan itu ada yang itu dilakukan ketat, ada yang dilakukan asal-asal, kan begitu. Makanya itu kita lakukan ini. Jadi netralitas itu saya harap 4 hal itu minimal itu bisa dilakukan itu menjelang pelaksanaan pilkada. Pak PJ terakhir kan menuju proses open bidding ada 2 pos PUPR sama Dinas Pertanian. Apakah sudah ada penunjukan terkait PLT? PLT ini nanti akan kita tunjuk segera. Hari ini kita akan tunjuk, ya Insya Allah kita akan tunjuk. Kita akan tunjuk itu nggak boleh kosong ya dalam memberikan pelayanan. Kita akan tunjuk dan saya berharap itu yang bisa mengakselerasi, ya, yang bisa mengakselerasi. Dan kita tentunya akan pilih juga itu mungkin dari pejabat-jabatan pimpinan sehingga itu yang jabatan pimpinan tinggi. Tidak itu di jabatan itu administrator, takut nanti punya harapan nanti kan. Ya enggak, kalau kita angkat di situ, wah saya nanti akan jadi calon di situ. Itu kita ingin menghindari. Atau mungkin ada deadline dari yang disampaikan oleh Pak PJ Bupati kaitan kepada para OPD. Harus 100% harus di bulan apa posisi? Saya sudah menyampaikan bahwa itu semakin cepat semakin baik. Saya menargetkan itu di bulan September itu, misalnya realisasi anggaran itu harus 75%. Gitu. Nah, jadi sehingga pada akhir tahun kita bisa 100% atau kurang sedikit lah dari itu. Makanya kita coba optimalisasi itu berbagai macam itu serapan anggaran termasuk juga itu kegiatan yang ada di Kabupaten Subang. Jika di Oktober evaluasi PPJ masih lemot ini OPD terkait apa dievaluasi lagi, dirotasi lagi? Saya pikir nanti kita akan lakukan ini, ada proses-proses yang harus kita lalui. Misalnya seperti bagaimana itu peningkatan kompetensi, dari ini termasuk juga pendampingan. Kalau memang itu nanti itu masih ini ya, terpaksa kita lakukan pendampingan. Pendampingan tidak hanya oleh inspektorat, mungkin juga kita mintakan pendampingan dari provinsi. Supaya itu akselerasinya itu bisa lebih cepat. Apalagi sekarang ini, itu di provinsi kan sudah ditunjuk itu LU untuk pembinaan di tingkat kabupaten kota. Kita kebetulan ini dapatnya itu dari Bapenda provinsi. Bapenda atau BKAD? BKAD Bu Nani. Jadi kepala BKAD itu yang menjadi LU untuk pembinaan itu Kabupaten Subang. Dan kita berharap kalau misalnya nanti hasil evaluasi itu ini pada bulan nanti September, kalau memang kita perlu akselerasi, kita akan akselerasi gitu terkait dengan itu. Ya, terima kasih ya. Pak PJ. Ya, thank you ya. Oke, siap. Memimpin apa yang dapat memberikan peserta